Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahima Alailma, dokter muda Fakultas Kedokteran UNS Angkatan 2015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai growth hormone. Growth hormone merupakan suatu hormon yang disekresi oleh sebuah kelenjar endokrin, yaitu kelenjar hipofisis anterior. Growth hormone sendiri diregulasi oleh yang pertama growth hormone releasing hormone yang berfungsi untuk menstimulasi sintesis dan pelepasan growth hormone. Kemudian yang kedua, growth hormone sendiri diregulasi oleh somatostatin yang berfungsi untuk menghambat pelepasan growth hormone. Selain itu, insulin growth factor yang merupakan produk akhir dari bioefek growth hormone merupakan sebuah umpan balik negatif pada sekresi growth hormone. Growth hormone mempunyai banyak fungsi, diantaranya bekerja pada jaringan tulang, kemudian pada jaringan otot, dan pada jaringan lemak atau adiposa. Fungsi growth hormone pada tulang yang pertama meningkatkan diferensiasi dan aktivitas osteoklas, yang kedua meningkatkan aktivitas osteoblas, selanjutnya meningkatkan massa tulang melalui pembentukan tulang endokondral, yang terakhir adalah meningkatkan pertumbuhan epifisis. Fungsi growth hormone pada otot yang pertama untuk meningkatkan transport asam amino, yang kedua untuk meningkatkan retensi nitrogen, kemudian yang ketiga untuk meningkatkan jaringan yang aktif secara metabolik dan meningkatkan pengeluaran energi. Fungsi growth hormone pada jaringan lemak atau adiposa yang pertama untuk meningkatkan lipolisis, kemudian untuk menghambat lipoprotein lipase, yang ketiga untuk menstimulasi hormon sensitif lipase, kemudian yang keempat untuk menurunkan transport glukosa, dan yang terakhir untuk menurunkan lipogenesis. Kelebihan dan kekurangan growth hormone pada masa pertumbuhan dapat menyebabkan suatu kelainan. Kelebihan growth hormone pada masa sebelum pubertas akan menyebabkan seorang anak mengalami gigantisme, sementara kelebihan growth hormone pada pasca pubertas akan menyebabkan akromegali. Gigantisme merupakan pertumbuhan tulang berlebih dengan ciri-ciri tinggi anak lebih dari 2 meter, makrosefali, obesitas, frontal bossing, hiperhidrosis, dan soft tissue hipertrofi. Sementara akromegali merupakan pertumbuhan jaringan kartilago, tangan, kaki, ridge of eyebrow, dagu, dan lidah yang masih terjadi. Kemudian menimbulkan efek metabolik. Akromegali juga menimbulkan peningkatan gula darah yang akan menyebabkan peningkatan insulin sehingga pasien akan mengalami resiko DM tipe 2. Kemudian pada pasien akromegali akan mengalami penyempitan arteri dan serangan jantung. Sementara kekurangan hormon pertumbuhan pada seorang anak akan menyebabkan anak tersebut mengalami dwarfisme. Dwarfisme adalah manusia dewasa dengan tinggi kurang dari 147 cm, pertumbuhan di bawah rata-rata. Manusia dengan dwarfisme mengalami maturasi fisik yang terlambat, usia tulang yang terlambat. Manusia dengan dwarfisme mengalami peningkatan jumlah lemak di sekitar pinggang, pertumbuhan gigi yang terlambat, dan onset pubertas yang terhambat. Dwarfisme sering disalah kaprahkan dengan kretinisme. Perbedaannya adalah pada dwarfisme terjadi karena hipopituitarisme, sementara pada kretinisme terjadi karena hipotiroidisme. Pada dwarfisme terjadi karena penurunan growth hormone, sementara pada kretinisme terjadi karena penurunan T3 dan T4. Pada dwarfisme, bagian tubuh proporsional, perawakan pendek, dan smart look. Kemudian memiliki nilai IQ yang normal, dan seksual infantilism dan fertil. Sementara pada kretinisme ditemukan perawakan pendek, bagian tubuh tidak proporsional, ekspresi datar, dan ugly look. Ditemukan juga retardasi mental dan IQ rendah. Pada fungsi seksual ditemukan seksual infantilism, small gonad, dan infertil. Cukup sampai di sini dulu penjelasan mengenai growth hormone pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.